Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita untuk teori pengendalian pencemaran air. Di sini kita masih lanjutkan tentang beberapa metode atau teknik bagaimana cara menganalisis air limbah. Nah, namun di sini kita akan membahas tentang SNI, Standar Nasional Indonesia, SNI nomor 6989 57/2008. Tentang apa? Tentang air dan air limbah, metode pengambilan contoh air permukaan. Nah, ini bagaimana metode pengambilan contoh air permukaan? Mungkin ini udah dibahas di materi teknik survei dan sampling, namun akan Bapak ulang lagi berdasarkan SNI, metode pengambilan contoh air permukaan. Kita lanjut. Ini prakartanya atau introduction-nya. Kita lanjut saja. Langsung ke bagian ini. Bagian ruang lingkup. Metode pengambilan contoh air permukaan yang pertama, ruang lingkup. Metode SNI ini digunakan untuk pengambilan contoh air guna keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air permukaan. Jadi metode SNI ini merupakan panduan untuk pengambilan contoh air untuk keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air permukaan. Acuannya apa? Di sini banyak banget acuannya. Yang pertama, cara uji daya hantar listrik atau DHL. SNI-nya ada, DHL. Kalau ada waktu nanti insya Allah kita akan bahas satu-satu ini. Yang kedua, bagian 11 juga, cara uji derajat keasaman pH dengan menggunakan pH meter. Ini udah sering banget ya kalian gunakan. Yang ketiga, cara uji oksigen terlarut secara iodometri atau modifikasi azida. Yang keempat, SNI tentang cara uji suhu dengan termometer. Bayangin ya, yang mungkin kalian sering gunakan pH meter untuk mengukur pH dengan termometer saja, itu ada SNI-nya, ada Standar Nasional Indonesia. Lalu apa bedanya? Atau bagaimana sih standar untuk pengukuran pH dan SNI termo? Nanti insya Allah kita akan coba pelajari. Yang selanjutnya, yang kelima, terakhir, metode pengujian kadar klorin bebas dalam air dengan alat spektrofotometer sinar tampak secara dietil fenilindiamin. Ini nama itunya ya, reagennya. Nah, kalau yang ini pengujian kadar klorin bebas dalam air. Kita lanjut ke istilah dan definisi. Di sini ada berapa istilahnya? Ada 15, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, air permukaan. Air permukaan itu adalah air yang terdiri atas air sungai, air danau, air waduk, air saluran, mata air, air rawa, dan air gua. Jadi air permukaan itu adalah seluruh air, maksudnya di situ. Baik itu air sungai, air danau, air waduk, air saluran, mata air rawa, dan air gua. Pertanyaannya, air sumur termasuk air mana? Air sumur termasuk air mata air. Termasuk mata air. Yang kedua, epilimnion. Itu merupakan lapisan atas danau atau waduk yang suhunya relatif sama. Nah, ketika ada jadi setiap lapisan dari danau atau sungai, lapisan airnya itu ada nama-namanya. Nah, untuk bagian atas, itu yang disebut dengan epilimnion. Lapisan atas danau atau waduk yang suhunya relatif sama. Yang ketiga, thermocline atau metalimnion. Itu merupakan lapisan danau atau waduk yang mengalami penurunan suhu cukup besar, lebih dari 1 derajat Celcius per meter.
Jadi penurunan suhunya itu hingga 1 derajat Celcius per meter itu termasuk lapisan termoklin atau metalimnion. Yang keempat, hipolimnion. Itu merupakan lapisan bawah danau atau waduk yang mempunyai suhu relatif sama dan lebih dingin dari lapisan di atasnya. Biasanya lapisan ini mengandung kadar oksigen yang rendah dan relatif stabil maksudnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa lapisan itu ada 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epilimnion, yang kedua lapisan termoklin atau metalimnion, dan yang terakhir adalah lapisan hipolimnion. Selanjutnya yang kelima, kualitas air permukaan. Itu merupakan sifat-sifat air permukaan yang ditunjukkan dengan besaran atau nilai atau kadar bahan pencemar atau komponen lain yang terkandung di dalam air. Oke, jadi intinya di mana? Intinya kualitas air sungai itu adalah sifat-sifat air yang ditunjukkan berdasarkan nilai atau besaran kadar bahan pencemarnya yang ada di dalam air. Nomor 5. Nomor 6. Kebutuhan oksigen biologi. KOB atau yang ini singkatan untuk bahasa Indonesianya. Tapi kalau untuk bahasa Inggrisnya atau internasionalnya atau yang umum digunakan adalah BOD, Biological Oxygen Demand. Itu adalah kebutuhan, nanti kita akan pelajari SNI-nya yang ini, nomor 6. BOD atau KOB, kebutuhan oksigen biologi, itu adalah kebutuhan oksigen biokimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah. Yang ketujuh, COD atau dalam bahasa Indonesianya kebutuhan oksigen kimiawi, KOK. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari untuk COD, yaitu kebutuhan oksigen kimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah. Yang kedelapan, contoh gabungan kedalaman, yaitu campuran contoh yang diambil dari titik-titik yang berbeda kedalamannya pada waktu yang sama dengan volume yang sama. Oke, jadi kalau diibaratkan, ini ada sungai dengan ketinggian, misalnya ini adalah H. Maka contoh gabungan kedalaman itu adalah dia itu mengambil beberapa sampel air di beberapa titik-titik kedalaman, bisa di sini, di sini, di sini, atau di sini. Namun, pengambilannya itu pada waktu yang sama, dengan volume yang sama. Diambil pada waktu yang sama, volume yang sama, lalu dicampurkan. Campuran. Itu maksud dari contoh gabungan kedalaman. 9. Nutrien, yaitu senyawa yang dibutuhkan oleh organisme yang meliputi fosfat, nitrogen, nitrit, nitrat, dan amonia. Ya. Jadi di sini kalau nutrien yang dibutuhkan untuk mikroorganisme itu adalah ini. Fosfat, nitrogen, nitrit, nitrat, dan amonia. Amonia bisa dapat dari mana? Bisa dapat dari pupuk. Amonia, nitrit, nitrat itu bisa, nitrogen itu bisa dapat dari pupuk. Pupuk apa? Pupuk urea. Kalau fosfat dapat dari mana? Bisa dari pupuk NPK. Atau juga ada sendiri untuk serbuk fosfat yang dijual di pasaran. 9, 10. Contoh yang diperkaya atau spike sample, yaitu contoh uji yang ditambah dengan standar yang bersertifikat dalam jumlah tertentu untuk keperluan pengendalian mutu. Nah, di sini intinya adalah contoh yang diperkaya adalah contoh uji yang ditambah dengan standar. Jadi contoh uji yang kita ambil di lingkungan atau
contoh uji limbah yang kita ambil di lingkungan itu ditambahkan dengan standar yang namun standarnya ini sudah ada sertifikatnya bahwa itu adalah standar yang benar-benar yang bisa digunakan untuk ditambahkan dalam menganalisis contoh uji air limbah. Untuk apa? Untuk keperluan pengendalian mutunya. 11. Contoh yang terbelah atau split sample. Yaitu contoh dikumpulkan dalam suatu wadah. Jadi contohnya dikumpulkan dalam suatu wadah, dihomogenkan, dan dibagi menjadi 2 atau lebih subcontoh. Pertama dikumpulkan menjadi satu wadah, lalu dihomogenkan, lalu dibagi dalam 2 atau lebih subcontoh. Ini maksudnya bisa duplo atau triplo, maksudnya seperti itu. Dan diperlakukan seperti contoh uji. Selanjutnya dikirim ke beberapa laboratorium yang berbeda. Iya. Ini fungsinya buat apa? Untuk pengendalian mutu. Pengendalian mutu, misalnya nanti kalian akan menganalisis di TA, kalian misalnya pengen membuat suatu alat pengolahan air limbah, lalu kalian ingin menganalisis air limbahnya itu, caranya bagaimana untuk mengetahui hasil analisisnya itu tidak terjadi error yang terlalu besar atau penyimpangan yang terlalu besar, yaitu ini tadi. Adik-adik melakukan beberapa split atau melakukan beberapa pengambilan contoh uji, misalnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, lalu dimasukkan di beberapa tempat analisis. Misalnya, yang pertama, contoh uji pertama dianalisis sendiri. Air yang pertama, misalnya di sini, adik-adik punya contoh uji berapa? 1, 2, 3, misalnya. Yang pertama, dianalisis sendiri di laboratorium. Pertama. Yang kedua, untuk melihat hasil analisis kita itu akurat atau benar, kita melakukan juga analisis di luar, misalnya di DLH. Dinas Lingkungan Hidup, misalnya. Yang ketiga, untuk meyakinkan lagi analisisnya, bisa kita melakukan analisisnya di tempat mana? Di tempat analisis yang memang sudah ada. Memang mereka menyediakan tempat analisisnya, misalnya di PLTU, misalnya seperti itu. Nah, sehingga didapatkanlah hasil 3 analisis. Yang pertama adalah analisis sendiri, yang kedua analisis melalui DLH, yang ketiga analisis melalui PLTU. Lalu dilihat apakah dari 3 sampel ini terjadi error yang besar atau penyimpangan analisis yang besar atau tidak. Nah, itulah maksud dari yang 11 ini tadi. Kalau terjadi penyimpangan yang besar, berarti nanti ada perhitungan errornya berapa. Nomor 12, blankometrik, yaitu media bebas analit yang mempunyai metrik hampir sama dengan contoh. Blankometrik. Jadi ini bebas analit ya, bebas analit yang mempunyai metrik hampir sama dengan contoh. Yang ke-13, blanko media yang digunakan, itu adalah blanko yang digunakan untuk mendeteksi kontaminasi pada media yang digunakan dalam mengambil contoh. Misal, alat mengambil contoh, wadah, dan sebagainya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui ketika alat media yang digunakan untuk mengambil contoh itu, apakah sebelumnya itu sudah terkontaminasi atau tidak. Ini yang 13. Yang ke-14, blanko perjalanan, yaitu blanko yang digunakan untuk mengukur kontaminasi yang mungkin terjadi selama pengambilan contoh dan transportasi contoh. Yang ke-15, yaitu titik pengambilan contoh air permukaan, tempat pengambilan contoh yang mewakili kualitas air permukaan. Oke, ini ada 15 istilah-istilah
yang akan digunakan pada SNI berikut. Lalu peralatannya apa yang digunakan? Peralatan yang digunakan itu adalah yang pertama, alat pengambil contoh. Yang kedua, alat ukur parameter lapangan. Yang ketiga, alat penyaring. Dan yang terakhir, itu adalah alat penyimpan contoh. Nah, alat pengambil contoh apa aja? Di sini dijelaskan lagi, sangat detail. Yang pertama, persyaratan alat pengambilan contoh. Alat pengambil contoh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama, itu adalah terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh. Ya, di sini bahan yang digunakan untuk media pengambilan contoh itu adalah bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh. Misalnya apa sih bahan yang dapat mempengaruhi sifat contoh uji limbah? Itu biasanya adalah kalau misalnya adik-adik gunakan untuk menganalisis pH atau keasaman, maka gunakanlah, ataupun untuk menganalisis logam, maka gunakanlah alat pengambilan contohnya itu bukan berasal dari plastik, tapi gunakanlah alat pengambil contohnya itu menggunakan kaca. Karena kenapa tidak boleh menggunakan plastik, atau kenapa plastik itu harus dihindari dan digunakan media atau alat pengambilan contohnya kaca? Karena plastik itu dapat menyerap sifat-sifat dari air limbah tersebut. Tadi keasaman ya. Ketika adik-adik menggunakan botol plastik, maka sifat asam yang ada di air limbah itu dapat diserap oleh botol plastik tersebut. Beda bila adik-adik menggunakan botol yang terbentuk dari kaca. Begitu juga untuk senyawa-senyawa atau air limbah yang kita duga memiliki senyawa-senyawa logam. Maka hindarilah menggunakan botol plastik. Karena kenapa? Botol plastik tersebut dapat menjerap beberapa senyawa atau beberapa sifat dari air limbah tersebut. Yang kedua, mudah dicuci dari bekas contoh sebelumnya. Nah, ini yang kedua juga. Nah, yang kedua ini diminta untuk mudah dicuci. Mudah dicuci ya seperti apa ya? Pasti dari kaca ya, dari kaca. Karena kalau kaca pasti ya mudah untuk dicuci. Oke. Yang selanjutnya, nomor 3, contoh mudah dipindahkan ke dalam wadah penampungan tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya. Oke. Syarat ketiga ini. Jadi, syarat ketiga yaitu contoh air limbahnya itu mudah untuk dipindahkan. Misalnya tadi menggunakan botol gelas, maka syaratnya itu botol gelasnya itu gampang untuk dipindahkan, isinya itu gampang untuk dipindahkan ke tempat misalnya beker gelas, seperti itu. Yang D, itu mudah dan aman dibawa. Yang terakhir, kapasitas alat tergantung dari tujuan penguji. Oke. Yang nomor 2, 41.2, jenis alat pengambilan contoh. Nah, di sini ada beberapa jenis alat pengambilan contoh. Yang pertama, alat pengambilan contoh sederhana. Alat pengambilan contoh sederhana dapat berupa ember plastik yang dilengkapi dengan tali, gayung plastik yang bertangkai panjang.
Jadi alat pengambilan contoh sederhana dapat berupa ember plastik yang dilengkapi dengan tali. Ini bisa menggunakan tali kalau ini menggunakan bilah atau ya kayu yang bertangkai panjang sama ya. Nah, Pak, tadi katanya tidak boleh menggunakan plastik. Kenapa di sini menggunakan plastik? Ini kan salah satu contohnya ya, alat pengambilan contoh sederhana. Nah, alat pengambilan contoh sederhana kalau menggunakan plastik, yang kita ketahui bahwa alat pengambilan itu kan kalau alat itu kan tidak botol, kalau kita menyimpan senyawa di dalam botol, maka senyawa itu akan lama di dalam botol. Sehingga kalau dia lama disimpan di dalam botol, maka sifat-sifat senyawa itu bisa sebagian diserap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kenapa yang ini boleh menggunakan plastik? Karena ini cuma alat untuk pengambilannya. Sehingga untuk resident time atau waktu tinggal air limbah dengan embernya ini atau alat pengambilan contohnya ini tidak terlalu lama. Sehingga bisa dianggap si ember tidak terlalu banyak menjerap sifat-sifat dari air limbahnya. Nah, catatan dalam praktiknya, alat sederhana ini paling sering digunakan dan dipakai untuk mengambil air permukaan atau air sungai kecil yang relatif dangkal. Keterangan gambar, A. Itu adalah pengambilan contoh terbuat dari polietilen. Yang B. Itu adalah handle atau tipe teleskopi yang terbuat dari aluminium atau stainless steel. Nah, ini adalah gambar kedua. Oke, gambarnya di atas ini ya. Gambar pertama itu adalah contoh alat pengambilan contoh sederhana yang bertangkai panjang. Oh, ini maksudnya yang ini. Ini yang kedua. Contoh alat pengambilan air botol biasa secara langsung. Nah, ini yang secara langsung. Jadi, kalau secara langsung, maka botolnya itu harus horizontal seperti ini. Biasanya kalau kita ngambil air kan vertikal kayak gini ya, atau agak miring. Agak miring gini botolnya. Nah, sehingga airnya masuk lewat sini. Itu jangan. Tapi gunakanlah cara yang seperti ini. Botolnya itu vertikal. Sehingga airnya bisa masuk langsung. Langsung horizontal juga seperti ini. Lanjut. Ini gambar 3, contoh alat pengambilan air botol biasa dengan pemberat. Nah, kalau ini dengan menggunakan pemberat. Ini contohnya. Yang selanjutnya, alat pengambil contoh pada kedalaman tertentu. Yang ini tadi pada kedalaman tertentu. Alat mengambil contoh untuk kedalaman tertentu atau point sampler digunakan untuk mengambil contoh air pada kedalaman yang telah ditentukan pada sungai yang relatif dalam, seperti danau atau waduk. Ada dua tipe point sampler, yaitu tipe vertikal dan horizontal. Nah, kalau yang ini adalah tipe vertikal, yang ini adalah tipe horizontal. Nah, yang contoh pengambilan contoh air sampel ini itu pada apa? Pada sungai atau danau yang memiliki kedalaman yang lumayan, yang memiliki kedalaman yang dalam ya, maksudnya gitu. Beda kalau misalnya sungainya nggak terlalu dalam, atau misalnya untuk melihat air kali, itu nggak menggunakan ini, alat mengambil sampel ini, bisa langsung menggunakan tadi botol. Yang C, alat mengambil contoh gabungan kedalaman. Nah, ini contohnya alat pengambilan contoh air gabungan kedalaman. Ingat ya, tadi contoh gabungan kedalaman maksudnya apa? Yaitu kalau ini adalah
sungai dengan kedalaman tertentu A, maka yang kita akan mengambil beberapa contoh uji pada beberapa titik kedalaman. Misalnya pada titik sini, kedalaman pada titik sini, pada titik sini, pada titik sini. Lalu, contoh gabungan kedalaman itu adalah 4 buah titik sampel ini, airnya kita ambil, sampelnya kita ambil pada volume yang sama dan waktu yang sama, lalu nanti kita campurkan. Alat pengambil contoh gabungan kedalaman digunakan untuk mengambil contoh air pada sungai yang dalam, di mana contoh yang diperoleh merupakan gabungan contoh air mulai dari permukaan sampai ke kedalaman. Sampai ke dasarnya. Jadi dari permukaan sampai ke dasarnya. Yang D, alat pengambilan contoh otomatis. Nah, kalau ini otomatis, alat pengambil contoh jenis ini digunakan untuk mengambil contoh air dalam rentang waktu tertentu secara otomatis. Contoh yang diperoleh ini merupakan contoh gabungan selama periode tertentu. Ini alatnya. Yang ini kita belum punya ya alatnya. Sama dengan yang ini yang gabungan kedalaman, kita juga belum punya alatnya. Yang dua, alat pengukur parameter lapangan. Nah, ini yang harus dibawa ketika kita mengambil sampel di lapangan dan mengukur langsung di lapangan. Apa aja peralatan yang perlu dibawa? Di sini ada 6. Yang pertama adalah DO meter atau peralatan untuk metode Winkler. DO meter itu kita belum punya. Kita belum punya. pH meter sudah, termometer sudah, turbidimeter sudah punya, konduktimeter sudah punya, satu set alat pengukur debit. Nah, alat pengukur debit, alatnya itu bisa dalam bentuk alat tadi, ini alat, atau bisa dalam bentuk manual. Kalau dalam bentuk manual, bagaimana Pak debitnya? Itu biasanya kalian pelajari di di praktek fisika, kalau nggak salah ya. Praktek fisika lingkungan. Catatan, alat lapangan sebelum digunakan perlu dilakukan kalibrasi. Ya. 4.3. Alat pendingin. Alat ini dapat menyimpan contoh yang kita ambil tadi, sampel yang kita ambil pada suhu 4 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Digunakan untuk menyimpan contoh uji atau contoh yang diambil untuk pengujian sifat fisika dan kimianya di laboratorium. Oke. Jadi, sampel atau air limbah yang kita ambil tadi, yang kita ambil di lapangan, itu disimpan dulu ke dalam alat pendingin atau cooler, atau dalam box, yang mana box tersebut kita buat, kita kondisikan, kita sistemkan, dia itu memiliki suhu 4 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, kita bisa tambahkan batu es misalnya di dalamnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga si sampel atau air limbahnya, kita jaga benar-benar tidak terjadi kontaminasi selama perjalanan. Selama perjalanan dari setelah kita ambil sampel di lokasi ke tempat laboratorium. Itu fungsi dari alat pendingin ini. Yang keempat, alat ekstraksi corong pemisah. Ini kita juga udah punya. Corong pemisah terbuat dari bahan gelas atau teflon yang tembus pandang dan mudah memisahkan fase pelarut dari contoh. Ini yang dia digunakan waktu memisahkan misalnya minyak dengan air, misalnya seperti itu. Yang kelima, alat penyaring.
Alat ini dilengkapi dengan pompa isap atau pompa tekan, serta dapat menahan saringan yang mempunyai ukuran pori 0,45 mikrometer. Yang ini kita belum punya ya, alat isapnya maksudnya ya. Alat isapnya kita belum punya atau pompanya belum punya. Yang kelima, bahan. Bahan kimia untuk pengawet. Bahan kimia yang digunakan untuk pengawet harus memenuhi persyaratan bahan kimia untuk analis dan tidak mengganggu atau mengubah kadar zat yang akan diuji. Nah, bahannya apa aja? Nanti kita lihat di lampiran B, atau kita langsung lihat di lampiran B. Ini ya. Nah, di sini udah lengkap sekali. Untuk lampiran B, normatifnya cara pengawetan dan penyimpanan contoh air limbah. Nah, kalau misalnya di sini asiditas, maka pengawetannya dengan cara pendinginan. Pendinginan, lama penyimpanannya berapa hari? Nah, lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan itu 1 hari atau 24 jam. Nah, namun kalau lama penyimpanan menurut EPA, itu 14 hari. Alkalinitas juga, alkalinitas. Nah, di sini juga disebutkan ya, disebutkan, ini maksudnya apa Pak? Ada penyimpanan P sama G. P itu polimer, plastik, G itu gelas, kaca. Jadi untuk asiditas itu bisa menggunakan polimer, plastik, botol plastik, bentuknya polimer, atau polietilen. Yang G bisa menggunakan gelas. Nah, minimum jumlah contoh uji itu adalah sini 100 ml. Nah, alkalinitas juga bisa menggunakan polietilen atau polimer atau plastik dan gelas. Minimum contoh ujinya 200. Pengawetannya menggunakan apa? Pendinginan. Lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan 1 hari, kalau menurut EPA 14 hari. Nah, boron juga begitu. Nah, kalau boron yang agak berbeda itu adalah wadah penyimpanannya harus menggunakan polietilen, bukan glass. Yang selanjutnya, pengawetannya tambahkan HNO3 sampai pH-nya kurang dari 2, lalu didinginkan. Ingat, yang ditambahkan itu adalah HNO3, jangan menggunakan HCl atau asam sulfat. Beda dengan COD. Kalau kita lihat COD di sini, dia itu menggunakan apa? Asam sulfat. Nah, asam sulfat tidak menggunakan asam klorida atau asam nitrat ini. Nah, pH-nya juga di bawah 2, lalu didinginkan. Nah, di sini lama penyimpanan untuk COD itu 7 hari. Itu lama penyimpanan yang dianjurkan. Namun kalau menurut EPA itu 28 hari. Karbon dioksida juga seperti itu. Nah, di sini nanti adik-adik coba baca karena di sini ada banyak banget ya. Ada berapa ini? Oke, ada 31 senyawa yang bisa dianalisis dan bagaimana cara penyimpanannya dan bagaimana cara pengawetannya, berapa lama harinya, dan berapa volume yang digunakan. Makanya disebut standar nasional Indonesia. Karena di sana informasinya sudah sangat lengkap sekali. Sehingga tidak perlu mencari analit atau mencari metode lainnya. Karena standar yang telah dibuat oleh negara kita merupakan standar yang sangat bagus sekali. Kita balik lagi ke yang tadi. Di sini ya. Bahan kimia untuk pengawetan. Yang keenam, wadah contoh. Nah, persyaratan wadah contoh. Wadah yang digunakan untuk menyimpan contoh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa persyaratan untuk wadah contoh. Di sini ada 5. Yang pertama itu terbuat dari bahan gelas
atau plastik polietilen, PE. Nah, makanya tadi ada G sama P ya di sini. G itu adalah gelas dan P itu adalah polietilen atau polipropilen atau teflon. Teflon itu apa? Politetrafluoroetilen atau PTFE. Nah, ini bahannya. Yang B dapat ditutup dengan kuat dan rapat. Yang C bersih dan bebas kontaminan. Yang D tidak mudah pecah. Dan yang terakhir tidak berinteraksi dengan contoh. Maksudnya ini apa? Tidak berinteraksi dengan contoh. Maksudnya kalau berinteraksi dengan contoh itu adalah sistem. Berinteraksinya adalah lingkungan. Jadi si lingkungan dan sistem itu tidak berinteraksi. Air sampel dengan udara luar tidak bereaksi. Itu maksudnya dengan ini E. Makanya di sini dibuat yang D dapat tertutup dengan kuat dan rapat. Lalu persiapan wadah contoh. Lakukan langkah-langkah persiapan wadah contoh sebagai berikut. Ada 3. Untuk menghindari kontaminasi contoh di lapangan, seluruh wadah contoh harus benar-benar dibersihkan di laboratorium sebelum dilakukan pengambilan contoh. Jadi wadah contohnya harus benar-benar dibersihkan di laboratorium. Oleh karena itulah kenapa setiap praktek dimulai, maka setiap alat atau wadah yang digunakan itu harus dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun dan spons. Fungsinya buat apa? Ini tadi untuk menghindari kontaminan. Untuk menghindari kontaminan yang masih menempel di beker gelas atau wadah tersebut yang kita ingin gunakan. Yang B, wadah yang disiapkan jumlahnya harus selalu dilebihkan dari yang dibutuhkan. Ya. Untuk jaminan mutu, pengendalian mutu atau cadangan. Ya, untuk jaminan mutu, pengendalian mutu atau cadangan bisa misalnya wadahnya itu pecah, misalnya kalau kita menggunakan tadi gelas. Atau kalau menggunakan plastik bisa juga plastiknya remuk atau ke bawah ketika kita ngambil sampel malah kecemplung, maksudnya kecemplung apa tuh? Ke bawah arus sehingga hilang wadahnya. Yang C, jenis wadah contoh dan tingkat kebersihan yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang akan diambil sebagai berikut. Nah, ini rincian dari C, jenis wadah contohnya dan tingkat kebersihan yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang diambil. Apa aja itu? Yang pertama itu wadah contoh untuk pengujian senyawa organik yang mudah menguap. Jadi organik yang mudah menguap atau VOC, Volatile Organic Compound. Senyawa organik yang mudah menguap. Siapkan wadah contoh untuk senyawa organik yang mudah menguap dengan langkah kerja sebagai berikut. A, B, C, D. Cuci gelas vial, tutup dan septum dengan deterjen. Jadi, cuci gelas vialnya, tutup dan septum dengan deterjen. Bersama dengan deterjen, bilas dengan air bersih, kemudian bilas dengan air bebas analit. Maksudnya air bebas analit ini apa? Aquades. Yang B, bilas dengan metanol berkualitas analis dan keringkan. Pertama dicuci, lalu dibilas dengan Aquades. Yang ketiga itu adalah bilas lagi dengan metanol. Tapi metanolnya ini kualitasnya apa? Kualitasnya analis. Ingat, kualitas senyawa itu ada 3. Ada teknis, analis, pro-analis. Teknis itu yang paling jelek, analis itu yang menengah, pro-analis itu yang paling tinggi kemurniannya. A, B, C. Setelah 1 jam, keluarkan vial dan dinginkan dalam posisi terbalik di atas lembaran aluminium foil. Dan yang terakhir, setelah dingin, tutup vial menggunakan tutup dan berseptum. Catatan 1. Saat pencucian wadah contoh, hindari penggunaan sarung tangan, plastik atau karet, dan sikat. Nah,
contoh wadah, jadi ketika kita mencuci wadah, jangan gunakan karet, sarung tangan plastik atau karet dan sikat. Kenapa kenapa plastik atau karet itu tidak dianjurkan? Karena biasanya plastik atau karet, kalau kalian menggunakan sarung tangan, gloves yang di lab, itu biasanya dia punya kayak apa ya? Serbuk-serbuk atau kayak nempel gitu ya, kayak apa ya? Serbuk lah, kayak serbuk yang dapat ya menjadi kontaminan baru untuk si wadahnya ini. Nah, maka jangan atau hindari untuk menggunakan sarung tangan plastik. Catatan kedua, untuk beberapa senyawa organik yang mudah menguap yang peka cahaya seperti senyawa yang mengandung brom, beberapa jenis pestisida, senyawa organik polyinti atau polyaromatik hidrokarbon (PAH) harus digunakan botol berwarna coklat. Ya. Nah, ini juga botol berwarna coklat untuk apa? Untuk senyawa-senyawa yang peka terhadap cahaya, sehingga cahayanya tidak langsung kontak ke senyawa tersebut. 6.2. Wadah contoh untuk pengujian senyawa organik yang dapat diekstraksi. Siapkan wadah contoh untuk senyawa organik yang dapat diekstraksi dengan langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, cuci botol gelas dan tutup dengan deterjen. Jadi botol gelasnya itu dicuci dengan deterjen, bilas dengan air biasa, kemudian bilas dengan air bebas analit, sama dengan yang di atas ya. Yang B, masukkan 10 ml aseton. Nah, yang di sini yang bedanya apa? Kalau yang di sini untuk yang wadah untuk VOC, kalau yang ini wadah untuk senyawa organik yang dapat diekstraksi. Ingat yang dapat diekstraksi. Kalau itu tadi volatil, yang ini diekstraksi. Kalau volatil menggunakan metanol, kalau yang ini yang diekstraksi menggunakan aseton. Nah, sama juga berkualitas analis ke dalam botol dan rapatkan tutupnya. Kocok botol dengan baik agar aseton tersebar merata di permukaan dalam botol serta mengenai lini teflon dalam tutup. Yang C, buka tutup botol dan buang aseton. Biarkan botol mengering dan kemudian kencangkan tutup botol agar tidak terjadi kontaminasi baru. Nah, di sini perlu dilihat ketika sudah dibersihkan menggunakan aseton, maka jangan bersihkan lagi menggunakan air. Sama dengan yang ini. Setelah dibersihkan menggunakan metanol, maka jangan dicuci lagi menggunakan air. Yang ketiga, wadah contoh untuk pengujian logam total dan terlarut. Nah, kalau ini untuk wadah apa? Wadah untuk sampel logam total dan terlarut. Pengujian logam total dan terlarut. Siapkan wadah contoh untuk pengujian logam total dan terlarut dengan langkah kerja sebagai berikut. Ada 2. Yang A, cuci botol gelas dan plastik dan tutupnya dengan deterjen, kemudian bilas dengan air bersih, sama ya. Selalu menggunakan deterjen. Yang kedua, B. Pertanyaannya, Pak, kenapa menggunakan deterjen? Kenapa tidak menggunakan sabun cair? Gitu kan? Kenapa menggunakan deterjen, tidak menggunakan sabun cair? Karena deterjen itu sifat sifat pembersihnya lebih kuat daripada sabun cair. Bisa kalian pegang. Bisa kalian, misalnya contoh pertama ketika kalian mau cuci baju. Cuci baju, ketika kalian cuci baju menggunakan sabun cair, dibandingkan dengan deterjen, mana yang kotorannya itu mudah terkelupas atau mudah bersih? Yaitu pasti menggunakan deterjen. Itu yang pertama. Sehingga daya untuk membersihkan itu lebih kuat daripada sabun cair. Deterjen, daya bersihnya lebih kuat. Yang kedua, deterjen itu panas. Memiliki panas yang itulah yang bisa membuat si kotorannya itu terkelupas atau lepas dari tempat atau wadah
yang terkotori. Makanya di sini menggunakan deterjen, bukan sabun cair. A. B. Bilas dengan asam nitrat HNO3. Perbandingannya 1:1, kemudian bilas lagi dengan air bebas analit sebanyak 3 kali dan biarkan mengering. Setelah kering, tutup botol dengan rapat. Nah, perhatikan. Kalau yang tadi fenol dengan senyawa organik, kalau fenol dengan metanol, senyawa organik dengan aseton, setelah dibersihkan, itu tidak dibersihkan lagi dengan air bebas analit, tapi kalau senyawa logam, maka setelah dia menggunakan asam nitrat, setelah dibersihkan dengan asam nitrat, lalu dibilas dengan air bebas analit sebanyak 3 kali dan biarkan mengering. Itu bedanya ya, bedanya. Yang keempat, wadah contoh untuk pengujian KOB, KOK, dan nutrien. Ingat ya, KOB itu apa? Tadi KOB itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya adalah BOD, sedangkan KOC itu adalah COD. Jadi, wadah untuk pengujian BOD dan COD maksudnya di sini, dan nutrien. Siapkan wadah contoh untuk pengujian KOB, KOC, KOK, dan nutrien dengan langkah kerja sebagai berikut. Nah, ini adalah wadah yang digunakan. Yang A, cuci botol dan tutup dengan deterjen bebas fosfat, kemudian bilas dengan air bersih. Selalu menggunakan deterjen. Yang kedua, cuci botol dengan asam klorida. Nah, beda ya. Tadi metanol, aseton, asam nitrit, dan yang terakhir adalah asam klorida untuk BOD dan COD. Bilas dengan air bebas. Nah, di sini juga bilas dengan air bebas analit sebanyak 3 kali. Jadi untuk logam dan COD BOD setelah dibersihkan, setelah menggunakan asam nitrat atau asam klorida, lalu dia dibersihkan dengan air secara 3 kali. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk lebih ingat, kalau dia dibersihkan menggunakan asam, maka setelah dibersihkan menggunakan asam, harus dibilas dengan menggunakan air bebas analit. Tapi bila tidak digunakan asam-asam, tapi misalnya tadi metanol, golongan alkohol, atau aseton, juga golongan alkohol, maka tidak dicuci atau tidak dibilas dengan air bebas analit. Yang kelima, wadah contoh untuk pengujian anorganik non-logam. Kalau di sini anorganik non-logam. Yang siapkan wadah contoh untuk pengujian anorganik non-logam dengan langkah kerja sebagai berikut. A. Cuci botol dan tutup dengan deterjen, bilas dengan air bersih, kemudian bilas dengan air bebas analit sebanyak 3 kali, dan biarkan hingga mengering. Sama ya, selalu menggunakan deterjen, lalu dibilas dengan air sebanyak 3 kali. Maksudnya dibilas 3 kali ini apa? Setelah kita selesai mencuci botolnya ini menggunakan deterjen. Yang B, setelah kering, tutup botol dengan rapat. 6.3. Pencucian wadah contoh. Lakukan pencucian wadah contoh sebagai berikut. Ada 5. Wadah contoh harus dicuci dengan deterjen dan disikat untuk menghilangkan partikel yang menempel di permukaan. Yang kedua, bilas wadah contoh dengan air bersih hingga seluruh deterjen hilang. Sama ya dengan yang di atas. Ini ringkasannya. Yang ketiga, bila wadah contoh terbuat dari bahan non-logam, maka cuci dengan asam nitrat 1:1, kemudian dibilas dengan air bebas analit. C. Yang D, biarkan wadah contoh mengering di udara terbuka. Yang E, wadah contoh yang telah dibersihkan diberi label bersih
dibeli label bersih, siap untuk pengambilan contoh. Oke. Volume contoh. Volume contoh yang diambil untuk keperluan pemeriksaan di lapangan dan laboratorium bergantung pada jenis pemeriksaan yang diperlukan. Lampiran B tadi yang kita bahas ya. Tadi kalau di sini lampiran B ini seperti yang di sini. Sini kalau C di tas itu 100, kalau COD itu 100, yang minimum jumlah contoh yang diperlukan. Ini ingat ya, minimum. Kalau ditanya boleh 200, boleh banget. Tapi kalau minimum 100. Nah, minyak dan lemak minimumnya berapa? 1 liter. Gitu. Kita balik lagi ke atas. Ya, ini ya volume contoh. Oke, untuk yang nomor 7 kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Lokasi dan titik pengambilan contoh.